masjid atau 3 masjid. Nah, itu kalau melihat daripada syarat Jumat menurut mazhab Syafi'i, itu tidak bisa dikatakan Jumatan gitu ya. Termasuk syarat mustautinin. Misalnya mustautinin ini harus bertempat tinggal. Misalnya di setiap sekolah mengadakan Jumatan. Padahal sekolah ketika mendirikan masjid, misalnya ya, sekolah apa aja gitu mendirikan masjid. Ketika anggota Jumatannya itu siswa sekolah yang bukan mustautinin, bukan bertempat tinggal di sana gitu, maka dipertanyakan jadinya Jumatan tuh gitu ya. Jadinya Jumatan tuh dipertanyakan. Makanya ketika sebuah lembaga sekolah, misalnya SMA 1 atau SMA 2, dia mau mendirikan Jumatan, melaksanakan Jumatan di sekolah tersebut gitu ya, itu harus meminta pendapat dulu dari MUI. Jangan asal mendirikan Jumatan. Jangan asal mendirikan Jumatan terus dia melaksanakan Jumatan. Tanya dulu, dibenarkan nggak kalau sekolah itu yang dimana di sana jamaahnya hanya siswa sekolah untuk melaksanakan Jumat gitu. Yang mana jamaahnya itu tidak ada mustautinin, orang kampung nggak ada. Hanya jamaah siswa sekolah itu. Nah, gitu ya. Jadi tanya dulu ke MUI, dibenarkan nggak gitu kan? Mungkin MUI bisa mengeluarkan solusi untuk hal itu. Ini saya melihat beberapa fenomena ya. Di setiap sekolah ada masjid, kemudian mendirikan Jumatan. Kemudian wa ayyataqaddamaha khutbatan. Wa ayyataqaddamaha khutbatan. Nah, Jumatan itu harus didahului oleh 2 khutbah. Jadi sholat Jumat itu, Jumatan ya, karena dihitungnya ya sholatnya gitu kan, dia harus didahului oleh khutbah dulu. Beda dengan sholat yang lain, seperti Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana dan sebagainya. Itu mereka melaksanakan sholat dulu, baru khutbah. Kalau Jumat, khutbah dulu, baru Jumatan. Gitu. Ya. Begitu untuk syarat Jumat. Pertanyaan, silakan pertanyaan. Afwan Pak Ustadz mau bertanya. Ya. Kalau kan suami saya kesehariannya di pasar ya Pak Ustadz. Biasanya tiap hari Jumat tuh pulang dulu ke rumah, Jumatan di rumah. Cuman kalau kepepet boleh enggak tuh di pasar Pak Ustadz? Ya, nggak masalah, nggak masalah. Jadi. Jadi ya Pak saya. Karena apa? Karena di sana di pasar itu ada mustautinin tinggal. Bukan hanya orang pasar saja yang sholat Jumat. Kan di pasar ada RT-an nggak kira-kira? Oh iya. Iya Pak Ustadz, hatur nuhun. Pak Ustadz, berarti kalau misalkan perjalanan ke luar kota juga boleh ya Jumatan di mana aja? Di masjid mana? Ya, kalau perjalanan di kemana saja boleh Jumatan. Kalau anak sekolah gimana Pak itu? Kalau misalkan Jumatan di sekolahnya berarti harus Jumatan lagi gitu. Kalau misalnya Jumat berikutnya harus di rumah apa gimana? Di sekolah? Iya. Asal ada, sebetulnya kalau di sekolah pun nggak apa-apa, asal ada penduduk kampung yang hadir. Gitu. Jadi kalau misalkan semuanya adalah warga sekolah gitu kan? Yeah. Karena warga sekolah ini bukan penduduk di sana, itu nggak termasuk mustautinin, gitu.
Kalau nggak ada penduduk misalnya itu mah kan di lingkungan sekolah tuh ada rumah sakitnya jauh sama penduduk, itu gimana Pak Ustadz? Nah, nginduknya ke kampung penduduk seharusnya. Oh, jadi jangan di sekolah aja gitu. Gitu. Karena harus tautinin. Ini kita benar-benar dengan mazhab Syafi'i. Oke. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz. Ada lagi? Pak Ustadz, maaf kalau misalnya ada pembatasan nggak jumlah mustautininya harus berapa dalam satu masjid itu? Kalau misalnya untuk lingkungan sekolah. Harus ada 40. Oh iya, makasih. Jadi saya nanya ke guru saya itu, gimana kalau di sekolah itu gimana? Asal ngundang 3 orang dari penduduk dari penduduk kampung, 3 orang ngundang gitu kan ya, untuk sholat Jumat itu bisa sah, bisa jadi gitu Jumatan itu, karena 40 orang, 3 orang itu mengikuti pendapatnya Imam Ahmad gitu. Tapi kalau misalkan konsisten ya, ingin sesuai dengan mazhab Syafi'i, ya harus 40 mustautinin, balighin, yang balik semuanya gitu. Kurang dari itu ya dipertanyakan Jumatannya gitu. Kalau tidak begitu harus ngundang orang, ngundang penduduk kampung untuk Jumatan di sana gitu. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz, mau Salam. bertanya. Kalau misalkan suami kan kalau misalnya sakit nggak sempet nggak bisa Jumatan, itu tuh bisa diganti sama sholat duhur nggak Pak Ustadz? Boleh dengan sholat duhur. Boleh. Jadi nggak diwajibkan harus berangkat ke masjid buat sholat Jumat gitu. Ya, betul Bu. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya. Udah nggak ada lagi? Baik, kalau tidak ada lanjut. Faslun fi arkanil khutbatain. Jadi dalam sholatnya kan, dalam sholat Jumat itu kan ada rukun khutbah, ada khutbah. Yang mana khutbah ini menjadi syarat ya, Jumatan. Jadi adanya Jumatan tuh syaratnya harus ada khutbah yang mendahului sholat. Nah, gimana khutbah itu? Fi arkanil khutbataini, rukun 2 khutbah. Ya. Arkanul khutbataini khamsatun. Adapun rukun 2 khutbah itu ada 5. Ya. Jadi rukun 2 khutbah itu ada 5. Yang pertama, hamdulillah fihima, memuji Allah di dalam 2 khutbah. Jadi kalau orang khutbah, ini khusus bagi yang khutbah Jumat ya. Kalau ibu-ibu yang nggak khutbah Jumat, ibu-ibu yang peserta Jumat ya, boleh nggak perempuan ikut Jumatan? Boleh ya. Dan tidak, kalau sudah Jumatan 2 rakaat ya tidak mesti harus sholat, tidak harus sholat zuhur lagi karena sudah Jumatan. Tapi tidak wajib ya. Nah, jadi orang yang khutbah dia harus memuji Allah. Alhamdulillahi fihima. Dalam apa? Dalam 2 khutbah. Khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Ya. Kemudian yang kedua adalah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Yang kedua adalah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam 2 khutbah tersebut. Karena dalam khutbah itu ada dua kali gitu ya. Khutbah pertama kemudian diselang dengan duduk. Ya, kemudian berdiri lagi, kemudian khutbah lagi. Itulah 2 khutbah itu. Kemudian yang ketiga adalah wal wasiyatu bit taqwa fihima. Wasiat bertakwa ya. Wasiat bertakwa. Kemudian yang berikutnya wa qiraatu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Membaca Al-Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an di salah satu ya daripada 2 khutbah tadi. Membaca ayat Quran di salah satu 2 khutbah tadi. Biasanya baca ayat Quran itu di khutbah yang pertama. Ya.
Kemudian yang berikutnya adalah wa doa lil mu'minin wal mu'minat